Gangguan yang ditimbulkan oleh KKB kepada aparat keamanan dan warga sipil kian meningkat beberapa waktu belakangan. Karena itu sejumlah pihak mengusulkan berbagai hal, mulai dari strategi penanganan yang lebih represif, penambahan pasukan gabungan TNI Polri, hingga penumpasan KKB melalui operasi khusus. Dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat dari DPR, BIN, BNPT terutama TNI dan Polri. Dari lingkup Polri sendiri, beberapa putra daerah kelahiran Papua yang pernah dan tengah berkarir di Korps Bayangkara juga memiliki komitmen tinggi menjaga keutuhan NKRI dari upaya KKB merampas tanah Papua. Yuk simak siapa saja mereka. Jenderal Polisi pertama yang kini masih aktif berdinas dengan jejak karir moncer adalah Brigadir Jenderal Polisi Johnny Edison Isir. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 23 Desember 2022 mengemban amanat sebagai Karojinastra Sops Polri. Jenderal Bintang 1 ini lahir di Papua pada 7 Juni 1977 atau kini berusia 47 tahun. Dia dikenal sebagai sosok cerdas, berprestasi, dan aktif dalam berbagai kegiatan dan penugasan. Usai menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Taruna Nusantara di tahun 1993, Pati Johnny melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan selesai pada 1996. Yang membanggakan, di akhir kelulusannya ia meraih penghargaan Adi Makayasa sebagai polisi terbaik di angkatannya. Maka tak heran, selama berkarir salah satu jabatan bergengsi yang pernah disandang oleh mantan Kapolrestabes Medan itu adalah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Sebagai putra Papua, pada Maret 2023, Brigjen Johnny juga terlihat dalam rombongan tim supervisi Polri yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Lanijaya. Rombongan yang dipimpin Asopz Kapolri Irjen Pol Agung Satya Imam Effendi tersebut meninjau posko Satgas Gakum Damai Kartens 2023. Sebagaimana diketahui, Satgas Damai Kartens merupakan gabungan TNI Polri yang secara khusus menangani kelompok separatis KKB dengan mengedepankan 3 fungsi, yakni fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat atau BINMAS, dan fungsi humas. Inspektur Jenderal Pietrus Waine juga adalah salah satu putra terbaik Papua yang pernah melaksanakan baktinya di Korps Bayangkara. Terakhir kali, Jenderal Bintang 2 Purnawirawan ini menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri pada 2020 lalu. Jenderal Bintang 2 kelahiran 5 Juli 1962 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Di antara lain seangkatan dengan Komjen Pol Agus Andrianto dan Komjen Ahmad Doviri. Selama bertugas, salah satu tugas penting yang dilakukan oleh mantan Direskrim Suspolda Sulsel itu adalah saat menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah Papua Barat. Saat masih menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1, ex-Wakapolda Papua Barat ini pada akhir 2018 lalu melakukan asistensi Ops Lilin di Polda Papua Barat. Ini merupakan bagian dari prihatinnya untuk turut memberi dukungan demi mengantisipasi pergerakan kelompok KKB yang juga menjadi atensi Mabes Polri pada Ops Lilin 2018 tersebut. Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Matius De Fakhiri kini adalah pimpinan polisi nomor 1 di salah satu provinsi di bumi cendrawasih. Sejak 18 Februari 2021, pria kelahiran 6 Januari 1968 itu mengemban amanat sebagai Kapolda Papua. Lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman dalam bidang Brimob ini diketahui adalah seorang mu'alaf yang jabatan terakhirnya adalah sebagai Wakapolda Papua Barat. Karena tindakan KKB yang kian anarkis, sebagai Kapolda, Irjen Matius De Fakhiri akhirnya melakukan gebrakan baru untuk menumpas kelompok separatis tersebut. Pola penanganan KKB Papua dari yang selama ini adalah operasi penanganan akan diubah menjadi operasi penegakan hukum. Selain itu, perubahan tersebut juga dilakukan guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mempersempit ruang gerak KKB. Dia pun menambahkan, siap menindak siapa saja yang menjadi bagian dari pergerakan KKB, baik itu yang terlibat langsung maupun yang berada di balik layar dari pergerakan KKB. Sejak menjabat sebagai Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakhiri pernah mengirim tim khusus ke distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Mereka dikirim untuk melakukan penanganan terkait dengan terjadinya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh KKB. Selain Johnny Edison Isir,
Perwira polisi kebanggaan Papua lainnya yang masih aktif dan memiliki karir potensial adalah Brigjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin. Sejak September 2020 lalu, Jenderal Bintang 1 kelahiran Fak-Fak 7 Juli 1969 ini kembali ke kampung halamannya untuk mengabdi sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat. Perwira polisi 53 tahun ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia berpengalaman dalam bidang intelijen dan pada 2016 pernah bertugas sebagai analis kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Polri 2016. Sebagai orang nomor 2 di Mapolda Papua Barat, Petrus turut aktif bersama Kapolda Papua Daniel Tahimonang Silitonga untuk mengerahkan personel Polri agar tidak lengah menghadapi teror KKB pada warga sipil, terutama di wilayah Maibrat, Papua Barat. Karena itu, Irjen Daniel memberi perintah tegas agar KKB harus ditangkap dalam kondisi hidup atau mati. Komisaris Jenderal Pun Paulus Waterpauw adalah orang Papua pertama yang meraih Jenderal Bintang 3 di Kepolisian Republik Indonesia. Pria kelahiran Fak-Fak, Papua Barat, 25 Oktober 1963 itu resmi meraihnya saat diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam Polri pada 18 Februari 2021 lalu. Setelah purna tugas, alumnus Akpol 1987 dan berpengalaman di bidang intel ini dipercaya sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Salah satu momen membanggakan bagi perwira 59 tahun ini adalah saat dipercaya menjadi komandan upacara pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61. Pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka saat pangkatnya masih kombes. Berapa kali bertugas sebagai Wakapolda, Kapolda hingga pejabat gubernur di Bumi Cendrawasih. Sepak terjang dan komitmen Paulus Waterpauw menumpas KKB tak perlu disangsikan lagi. Pada 2021, saat masih bertugas sebagai Kapolda Papua, ia berhasil mendeteksi jika 3 kepolisian resort atau Polres yang wilayahnya masuk dalam daerah rawan gangguan KKB, yakni Polres Puncak, Polres Intan Jaya, dan Polres Nduga. Hanya bertindak represif, saat itu ia bersama Pemda setempat melakukan berbagai pendekatan sehingga akhirnya anggota KKB turun dan bergabung dengan masyarakat serta turut merasakan kesejahteraan. Belakangan, saat menjabat PLT Gubernur Papua Barat, ia mengutuk keras tindakan KKB yang kian merajalela terhadap warga sipil pekerja Jalan Trans Papua Barat, rute Bintuni Maibrat pada September 2022 lalu. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak panik dan bahu-membahu dengan aparat keamanan yang telah disiagakan untuk menangkap oknum KKB. Salah satu cara paling ampuh yang dapat ditempuh oleh para pati dan purnawirawan asal Papua yang mungkin tak dapat dilakukan oleh pihak lain adalah melakukan pendekatan humanis. Sebab dengan memiliki kesamaan kultur, etos dan falsafah hidup yang sama, mereka bisa saling terbuka dan berdialog dari hati ke hati. Guys, apakah menurutmu pemerintah harus lebih menggalakkan representasi tokoh Papua di kancah nasional? Hal itu guna menunjukkan komitmen pemerintah bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI.